Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat jumpa lagi dengan Ngaji Tipis-Tipis. Semoga hari ini kita masih dalam lindungan Allah, dan semoga tetap sehat, dan selalu diberi rizki melimpah barokah. Adalah Islam Jamaah. Ormas yang satu ini enak untuk dipelajari. Maaf, bukan untuk membuli ormas ini, tapi saya pribadi banyak mendapatkan ilmu agama dari Islam Jamaah ini. Terlepas dari kekurangan dan kelebihannya, tapi semua memang ada sisi positif dan negatifnya. Hal yang salah, walau sedikit pasti ada benarnya. Kita harus bisa mengambil manfaat dan hikmah dari semua yang Allah pertemukan dengan kita. Kembali ke Islam Jamaah. Kalau admin pelajari, kenapa yang hijrah umumnya yang ilmunya tinggi, termasuk ustadz-ustadz yang telah mereka kirim ke Mekah untuk belajar, yang hijrah bukan jamaah-jamaah biasa, tapi orang-orang pandai di Islam Jamaah. Apakah mereka yang dikirim ke Mekah itu telah menemukan penyimpangan dalam Islam Jamaah? Atau hal lain? Poin untuk Islam Jamaah: jangan lagi menyekolahkan orang pandai ke Mekah. Bukan untuk kemajuan jamaah, malah menjadikan bumerang untuk Islam Jamaah itu sendiri, karena mereka itu di Mekah menemukan kebenaran Islam, dan menyadari kekeliruan Islam Jamaah. Seperti pengakuan Ustadz Khalil Bustami berikut ini. Yang saya perjuangkan untuk jamaah Islam Jamaah itu pertama masalah takfir. Sampai bahasa saya itu kepada keimaman, kalau awal-awal ayo kita tingkatkan budi luhur, bahasanya begitu loh, untuk membongkar ini gitu. Itu kita tingkatkan budi luhur. Sudahlah, yang pertama kali dipermasalahkan oleh umat Islam yang lain kan karena kita mengkafirkan mereka. Udah nggak usah ngafir-ngafirkan orang. Budi luhur, saya nggak bicara dalil dulu. Misalkan bicara itu ya langsung didepak saya, buang kan. Udahlah, tingkatkan budi luhur saja, tingkatkan, gitu aja bahasanya. Nah, baru ketika tabayun itu baru saya menjelaskan. Nah, karena yang saya ajak omong itu wakil 4, imam, itu kan semua orang awam itu. Jangan mohon ketutup dulu pikirannya. Itu orang nggak ngerti agama. Itu bukan orang ngerti agama. Bahkan kalau di dalam bahasa akidah itu namanya jahil murakkab. Itu orang-orang jahil yang murakkab. Jahil niku nggak ngerti, rumong murakkab itu rumong so ngerti. Cara Jawa ngoten. Dia sebenarnya nggak paham agama piye harusnya bagaimana, nggak ngerti. Tapi dia nggak ngerti bahwa dirinya nggak ngerti. Itu namanya murakkab. Namanya alladzi la yadri wa huwa la yadri annahu la yadri. Alladzi la yadri, orang yang ora roh popo. Wa huwa la yadri, dan dia tidak tahu, annahu la yadri, bahwa dirinya tidak tahu. Itu namanya jahil murakkab. Itu mereka. Sebenarnya begitu. Nah, makanya dalam tabayun itu saya hanya mengangkat ya model-model Pak Prayit itu, bukti-bukti saja. Untuk menjatuhkan hujahnya mereka. Kalau diajak ngomong dalil itu angel. Mesti dia nanti ngomongnya ngono kuwi tapi maknanya gak ngono kuwi lah, paling ngono. Paling gitu. Atau begini biasanya, ya iku yang ngono kuwi maknanya tapi syaratnya jamaah dhisik. Seperti orang, saya pernah mengungkap bagaimana kita memahami dalil Allah Rasul saja menjamin orang mengucapkan la ilaha illallah, mengikrarkan la ilaha illallah dari dalam hatinya, tidak melakukan kesyirikan, mati dia masih ada surganya. Saya tanya, nah ini Allah Rasul begini dan tidak, ini bagaimana menjelaskan? Kayaknya saya tanya. Terus ada yang salah satu, iya tapi itu ya syaratnya ya sing jamaah toh. Nah, saya nanya, lah dalile syaratnya niku ten pundi niku? Mangkule ngono kuwi, mangkule. Disitain jawab, soalnya ke zaman Nabi wis wong jamaah.
jamaah. Waduh, ini angel ngejak omong. Itu kalau diajak ngomong dalil pasti begitu di antara dua itu. Yang ketiga yang jenengan sebutkan tadi, aku nggak mangkul ngono kuwi, nggak podo, nggak ngamurni. Biasanya saya langsung waktu tabayun ya saya langsung fakta-fakta aja. Karena mereka kan gandrungnya tetap yang dipegang Haji Ubaidah Nur Hasan, Kiai Nur Hasan. Maka saya tunjukkan bukti-bukti, lalu saya tancapkan di situ. Di antaranya begini, lah, lo tangklat nggih? Saya bilang, saya tanya. Dulu Mbah Nur Hasan niku semua wanita yang dinikahi nopo sampun jamaah sedaya, nopo sama bayat sedaya, kana sing bayat kan enggak ada yang. Lah niku tanggane Madura enten, tanggane Sumenep enten, tanggane Bangkalan nggih enten, kula sebut yang saya ketahui. Lah kula tanglet ngaten. Napa nggih sedaya sampun jamaah, sampun bayat. Sing wong sepuh niku wong sepuh-sepuh sekelisan arep njawab apa iki bingung kan. Nah, terus ngeten nggih, maksud kula ngeten, kula tanglet niku ya kan kula pancing istilahnya. Saya justru yakin karena Mbah Haji Nur Hasan mengerti hukum dan mengerti dalil. Kula ngeten nggih, cobi nggih niki surah Al-Maidah kula wacana niki. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum dan seterusnya. Coba ayatnya sampean maknanya iku mansukh apa ora? Mansukh apa tidak? Wanita mukminat, wanita ahli kitab jadi Nasrani kan boleh dinikahi. Terus Mbah Nur Hasan prakteknya ngoten niku. Langsung kula duk nih. Dene ajeng kula duting niku, Pak. Jadi setelah saya sampaikan di tabayun seperti itu, orang iso jawab semua nengah kabeh. Nah, ini berarti kalau ngeten, berarti Mbah Baita boten takfir loh. Berarti Mbah Baita boten ngafirno tiyang liyane jamaah kula ngeten. Dene jamaah. Lha niku buktine nek pancen kafir tenan boten mungkin di sakniki enten buktine tesih kula. Istri yang di Senteng Gading itu Arab nih Arab. Karena kan putrane setunggal nih kalau Mbah Nur Hasan. Niku kula tangklet bola balik kula. Sanjang niku pas dinikah tesih Muhammadiyah. Baiatnya itu justru setelah punya anak perempuan dengan Mbah Nur Hasan lagi baiat. Aku ngerti jamaah wis duwe anak. Wis duwe anak ngoten niku. Niku tesih enten ngoten. Mau saya dugekno mriki. Gading. Terus kula duting malih. Lah niku teng ler tenggene Pustur, tenggene nggen kula niku ngene Si Aziz, ngene kula. Terus enten malih mriku keluargane Pak. Tepang jenengan nggih. Penobas umum. Lah niku nggih yang menjadi salah satu percontohan berjuang di zaman polos mono sanjange nek mau balik dimusuhi di suatu tempat maka langsung nikah. Nah, niku kesehatan berarti pas dinikah modal niku lan CNO. Lah niku kok angsal. Lah napa anjenengan sakniki mboten ngolehke malah ngukumi padha karo kewan namanya. Gimana niku? Nah, terus saya turunkan karena kata Raina abang ireng. Waduh nih nyatan nggih. Masalah hukum dari Allah Rasul kita tidak punya kapasitas, nggak punya boleh untuk merubah. Halal haram ini kebutuhan oleh. Adapun dengan semua keimaman itu punya kebijakan jamaah harus nikah dengan jamaah. Buatan apa-apa. Hanya kebijakan, tapi jangan mengharamkan yang dihalalkan, jangan menghalalkan yang diharamkan. Itu dosa gede tengene. Nah niku buktine benar Hasan nggih mboten ngoten kok. Oh, ngene man. Niku baru satu poin ya. Poinnya banyak sekali. Nah. Jadi ini kaitannya dengan masalah takfir, mengkafirkan.
Jadi yang ingin saya luruskan saat itu masalah ini. Walaupun ke bawah sampai terakhir tentang bayun terakhir kalau usulnya dan pun ngeten mawon. Masalah takfir niki, masalah takfir ini cukup yang tahu dari apa namanya keimaman ini saja. Kan wakil 4 imamnya mubalik utusan ya. Pun cukup niki mawon. Habis itu mantun niku kita musyawarah terus bunti cara supaya buatan geger istilahnya. Tapi jamaah dengan semua tidak salah secara akidah. Niki akidah bahaya niki. Ini akidah ngotori hati niki dosa besar. Harus diluruskan. Sampai kalau mungkin tahapan kedua kita kumpulkan khusus imam daerah. Kita bicara baik ini untuk ngeramut gini caranya, tapi hukum aslinya begini. Untuk pengramutan jamaah mungkin sudah bisa disampaikan apa belum. Sampai saya kan kekhawatirannya itu nek sampai itu didengar oleh di bawah bubar kan. Dan itu kekhawatiran jangan semua lah ngoten. Nah, saya usulkan kita hidupkan, kita kembangkan, kita bonafitkan jamaah ini dari sisi lain sesuai dengan sunnah Nabi. Orang nggak mungkin ngalih, nggak mungkin pindah, saya bilang. Kerukunan, kekompakan terus ditegakkan, harta sabilillah dikembangkan dia terus untuk membantu orang-orang yang fakir, orang bakal ngalih. Terus keilmuan dihidupkan, wah ahli tenan, apal Quran tenan, apal hadis tenan, ahli bahasa Arab tenan, nggak mungkin ngalih. Kalau contohnya termasuk misalkan perbandingan niku Muhammadiyah contohnya. Mboten kudu ngafirno wong niku nyatane nggih besar. Nyatane besar. Kita ini waktu itu kita ini akan lebih besar dari itu. Akan lebih besar tapi kita luruskan. Ngeten iki napa nggih cerita bab nikmat ini. Saya istilahnya saya sudah menyampaikan secara khusus. Lah kok malah dibuka. Wah wes. Padahal pertama niku sepakatnya itu wis iki khusus intern ini saja. Satu itu. Kedua yang ingin saya luruskan bab imamah dan jamaah. Saya kembalikan ke aslinya. Nek dijak omong dalil niku mboten nyantol. Sing kula urak-urak niku yang saya angkat itu waktu itu cobi nggih. Nek pertama zamane Abah kula ngoten. Zamane Abah Pak Zahir. Rumiyin Pak Naryo nate ngemsi daerahan niku muni Bapak Amir kita ini adalah Amirul Mukminin, Imamul Muslimin. Jenengan semua ngertos. Niku kali Abah disalahke. Bahkan waktu nasihat Pak, aku dudu Imamul Muslimin. Aku dudu Amirul Mukminin, aku imam jamaah. Nah, kalau saya kembalikan ke situ. Satu itu, terus kedua, sobi kita perhatikan isi baiat ngoten. Isi baiat niku lah bapak saya angkat sebagai imam saya, imam jamaah. Nah, itu bahasa saya haluskan mereka, saya sadarkan. Jadi keimaman kita ini adalah pemimpin jamaah kita. Pemimpin golongan kita. Ngoten. Itu pertama mboten artinya maksud kula niku nek wis ngono ya wis. Ora usah munamuni paling sah, paling dhisik dhewe, paling wis pokoke. Nah, mereka berarti kalau lagi ngarani berarti awak dhewe komunitas. Wah, wakil 4 mencak-mencak. Kemarin komunitas ora awak dhewe jamaah sing sah, sing ngene. Nah, itu setelah di luar forum. Dalam forum gak wani muni. Gak ngomong, gak berani berbunyi. Nah, monggo kita terus menyamakan ini bahwa keimaman jamaah kita itu sah sebagai imam jamaah. Imam ini cara Arab, jamaah cara Arab. Maksudnya pemimpin jamaah ini golongannya awal dhewe iki lho. Nah, itu mau saya sederhanakan ke situ awalnya. Ini kan tahapan nih. Nggak langsung mau kira sah, buang air lah kan. Amblas saya. Maksudnya saya turunkan dulu tensinya itu, turunkan sini supaya sadar nek iki dudu imamul muslimin sing paling
Satu itu sapa sing ngangkat orang Islam yang lain gak ada yang ngerti tokoe gak ngerti apa meneh wong sampeyan dibetanakan itu cara akal sehatnya mikir kok iso di Imam Muslim orang yang ngeroh ora ada Madura nggak ada orang yang ngerti ngitek siapa sih tahu siapa sih ngerti orang Madura itu lebih kasar orang dewele aja siapa sing kenal. Delik, itu kalau bahasa Indonesia sembunyi. Nah pertanyaannya, kenapa Bapak Imam selalu delik, alias tidak berani muncul ke permukaan? Mohon saya diberi pencerahan di kolom komentar ya. Siapa sih ngerti lah kok itu diarani Imamul Muslimin dari mana? Dari sekarang akal dulu lah, akal sehat dulu lah. Nah ngoten niku saya turunkan. Nah jamaah kita ini adalah kelompok jamaah di antara umat Islam yang lain. Nek cara jelasen niku dudu sing dimaksud kali Rasulullah jamaatul muslimin dudu iki. Imamul muslimin dudu iki karena Imamul muslimin imamnya orang Islam kabeh. Semua umat Islam. Jamaatul muslimin jamaahnya semua umat Islam. Persatunya umat Islam. Ingin saya turunkan ke situ. Wah, iki alamatnya wong wis ora jelas orang ngesahke keamirane Haji Nur Hasan ini. Ngoten kesimpulan mereka. Terus nomor selanjutnya 3 masalah persenan. Niki sing garai apa Islam jamaah niki kuat lah mergo duwite akeh. Sobat obat pokat. Nah niku sing garai. Makanya maksud saya luruskan sampai judul kula ini bahasa kula dan insyaallah niki nek persis kali sunnah langkung kathah langkung barokah. Yakin pasti wong jamaah niku pengin swarga kabeh kok. Yen belani sing penting iso njelaske iso njlentreh ke dalil mboten usah jatah ngeten iki. Niku akhirnya sebenarnya masuk di salah satu pakil 4 tapi lainnya ya saya panggah walaupun Mendel menang tapi saya brengkel lain tapi salah satu sudah ada yang waktu itu menyatakan nek kelapa sawit sudah sukses mungkin persenan barang dilangi karo guyu tapi wow kok gitu. Waduh, maaf Ustadz, saya jadi curiga jangan-jangan infak 10% itu untuk perusahaan keluarga. Uang jamaah dibuat usaha perkebunan sawit. Oke sahabat admin mau tanya, bisakah imam besarnya itu bukan dinasti, tapi dari orang luar bukan dari dinasti Bapak Nur Hasan? Sing keuangannya metudut gak 12 ini. Wah jadi 3 poin itu cuman dari takfir itu nanti kan maksud saya kembangannya nanti akan dihapus sedikit demi sedikit. Gak oleh sholat di belakang orang luar, gak boleh bagi waris. Ini bagi waris saya bahas karena itu hal yang kan nyolong berarti kan makan harta orang lain. Sampai terakhir niku tabayun terakhir niku mulawara. Lah kok sakit harta waris tuh kok nggak boleh dibagikan padahal sabda Nabi kan kafir sama muslim. Mungkin program takfiri itu untuk memprotek jamaah jangan sampai bergaul dengan orang luar jamaah. Sebab kalau terlalu akrab dengan orang luar jamaah, dikhawatirkan doktrin yang mereka tancapkan akan luntur. Kalau doktrin luntur, jamaah terkontaminasi dalil Quran hadis yang benar tanpa dipelintir, uang infak persenan bisa hilang, pundi-pundi bisa habis, kelangsungan perusahaan keluarga bisa tutup. Oleh karena itu program takfiri mereka camkan di benak para jamaah dengan sungguh-sungguh. Tapi maaf, admin terlalu jauh berasumsi, sekali lagi maaf. Itu cuma asumsi pribadi. Ya wong jopo wong kafir. Ada sing mboten loh niki mboten bicara saya haluskan. Niki mboten bicara masalah wong jamaah kali mboten jamaah niki muslim kali kafir lafate. Muslim kali kafir la yarisul muslim al kafir niku contohnya zaman biyen niku contohnya Abu Thalib orang ngoten kali Ali
nalikane niku kula bukane anu. Nalikane Abu Thalib meninggal dalam keadaan belum syahadat, tidak mau syahadat, terus meninggalkan Ja'far, Ali, Aqil. Ja'far, Ali, Aqil. Nah, yang sudah Islam Ali. Ali tidak dapat warisan. Tapi niku Abu Thalib lah. Abu Thalib niku kafir niku kalau halus nih. Kafir niku lak nyembah patung ngono. Wong Mekah niku lak nyembah patung ngono. Lah liyane sih mriki nak mboten nyembah patung ngono. Ya kula halus ngono. Ora iso wis pokoke wis ken biyen mangkule ngono kuwi. Sahabat, Al-Quran dan Al-Hadis itu sudah pasti kebenarannya, tapi yang namanya menafsir itu terkadang benar terkadang salah, namanya saja menafsir. Sahabat, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini, mohon maaf dan tetap dalam iman dan Islam. Wassalam.